Mirsa, Anda masih menyaksikan dua sisi dan saya langsung menyambung Bung Jinimat. Kita agak mundur ya, ini memang sudah jadi amanat undang-undang, PP-nya sudah terbit juga. Tapi pada saat menyusun revisi undang-undang ini, apakah tidak menjadi pertimbangan nih kekhawatiran-kekhawatiran disampaikan oleh Bung Sahor tadi itu? Mengenai independensi lah, karena beralih status jadi ASN, nanti kalau menghadapi kasus-kasus besar akan gampang dimutasi kemana-kemana begitu. Ya, makasih Mbak Dwi. Selamat malam kepada bangsa Indonesia yang tetap mau mendengarkan kami di TV One dalam rangka pencerdasan pada malam hari ini. Mbak Dwi, pertama saya perlu sampaikan tentang Aris Budiman. Sekarang beliau ini kalau tidak salah menjadi Kapolda di Kepri. Beliau tidak pernah meminta izin kepada Kapolri pada waktu itu. Karena saya yang menanyakan kepada beliau, apakah izin dari pimpinan KPK? Beliau mengatakan, saya atas kemauan sendiri datang ke Pansus. Ya, ke Pansus ini, tanpa dipaksa. Jadi, tidak pernah beliau meminta kepada pimpinan Polri untuk hadir di Pansus DPR seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut tema pada malam hari ini, disebutkan tentang terganggunya independensi KPK apabila pegawai KPK ini menjadi ASN. Sesungguhnya ada hal-hal yang harus kita kritisi di dalam kenapa sampai pegawai KPK itu menjadi ASN. Ada pilihan. Di KPK ada 3, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada perbantuan polisi dan jaksa. Ini tidak masuk di dalam peradilan ini. Yang masuk cuma 2, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, ketika pegawai tetap tidak mau menjadi ASN, maka dia bisa menjadi P3K, ya kan? Dengan perjanjian, dia menjadi P3K dan semua ini nanti diatur dalam peraturan komisi KPK itu sendiri. Nah, seterusnya kalau disebutkan independensi akan terganggu, menurut saya ya ini semua kembali kepada mentalitas dan moralitas. Ya, kenapa jaksa bisa bekerja secara maksimal sekarang ini? Kenapa polisi bisa bekerja secara maksimal? Mereka itu ASN, tidak ada masalah. Nah, sesungguhnya kalau kita mau bicara secara cerdas, ya kita harusnya mengapresiasi pemerintah ketika para pegawai KPK ini, bahkan yang sudah berumur lebih dari 35 tahun, bisa menjadi ASN. Ya, kalau untuk lembaga lain tidak bisa. Tetapi khusus untuk KPK, ya bisa dan tidak perlu khawatir kalau dia 35 tahun tetap menjadi ASN. Dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat. Kan begitu. Nah, seterusnya mengenai penggajian, ini kan jadi ribut nih, penggajian. Katanya akan disesuaikan dengan gaji di ASN, tidak begitu. Ya, lembaga KPK ini ya khusus untuk gaji yang sudah ada itu dipertahankan, bahkan mungkin akan ditingkatkan. Boleh saya potong dulu sebelum kita masuk ke teknis penggajian dan lain-lain, ini boleh tanggapi dulu nggak? Bang Saur tadi menyebutkan nanti ada kekhawatiran kalau misalnya sedang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, karena ini di bawah Menpan RB akan ada ketakutan-ketakutan. Saya kira begini, kalau mengenai intervensi, saya mengatakan tidak akan mungkin. Kenapa demikian? Karena kinerja dari para pegawai KPK ini ya akan diawasi oleh peraturan. Ya, aturan yang diciptakan dibuat oleh pimpinan KPK itu sendiri. Tidak mungkin itu, jadi tidak mungkin ya, karena tidak diawasi. Ada Menpan RB atau BKN tidak bisa. Tidak akan ikut campur sampai ke internal KPK. Ini sudah diatur nanti. Sebentar. Sebelum ke Bang Saur, Mas Boy, Anda juga termasuk yang diantaranya mengkhawatirkan ini akan mengganggu kinerja dan independensi. Tapi disebutkan tadi bahwa tidak akan sampai ke sana, begitu. Jadi gini, sebelum yang lain-lain, saya harus mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu sedang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mbok yao, bahasa Solo saya begitu. Sabar sedikit gitu, kenapa? Tunggu sampai itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah revisi ini berlaku atau tidak? Kan gitu. Karena itu sampai judicial review-nya itu termasuk uji formil loh, bukan hanya uji material. Nanti kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan
formil artinya tidak berlaku sepenuhnya, kan berarti kembali ke undang-undang yang lama. Revisinya adalah tidak berlaku. Otomatis kan dasar untuk ASN itu kan menjadi bubar, nggak ada. Itu. Jadi ini sebenarnya saya kenapa pada posisi ini mengingatkan kembali itu gitu. Kalau nanti judicial review dikabulkan begitu, ASN ini akan tidak menjadi ada landasan hukumnya. Maka mestinya ini jangan terburu-buru untuk dilaksanakan, nunggu putusan itu. Tapi kan pemerintah sudah kadung untuk menerbitkan PP-nya, sama aja. sudah diteken. Lu pemerintah dan DPR itu juga geblek kok. Waduh. Buktinya apa? Perintah Mahkamah Konstitusi tahun 2013 membuat undang-undang asuransi kumpulan. Itu tidak pernah dibuat. Padahal perintah Mahkamah Konstitusi loh ya. Dan kemudian relevansinya dengan ini apa? Maksud saya begini, dan kemudian bahkan di judicial review barusan tahun 2020 diperintahkan lagi maksimal 2 tahun harus membuat undang-undang itu. Misalnya gitu loh ya. Jadi artinya maksud saya itu dari sisi itulah saya hanya berharap gitu loh ya. Tunggu dulu putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh, karena maksud saya meskipun ada PP, ada peraturan komisi gitu sebenarnya ini sebelum yang lain-lain Bang. Tidak harus dieksekusi buru-buru begitu iya, maksudnya. Begini Mas Boy, saya tidak mengatakan Mas Bonyamin itu goblok. Saya mengatakan kurang cerdas saja. Ya, karena begini, kalau Mas Bonyamin mengatakan, wah kenapa tidak ditunda? Tidak ada perintah MK untuk menunda. Bagaimana bisa ditunda ini? Betul. Kan Mas Boy orang hukum. Betul. Ya kan karena kita ini orang Mahkamah hukum semua. Konstitusi kan tidak ada putusan eksepsional. Loh kenapa tidak? Enggak ada Kenapa kok. tidak? Bisa saja. Kalau MK mau bisa. Bisa. Pengadilan bisa menciptakan hukum. Ketika hukum tidak mengatur, Pak. Iya, gitu tapi loh. apa? Jadi tidak harus diatur dalam undang-undangnya. Tunggu kurang sebentar lagi tidak kan? bisa. Sepanjang MK tidak mengatakan menunda, tidak boleh ditunda, Pak. Loh, tidak boleh dalam hukum ini ada kebijakan. Tapi kan apakah sekarang? Tidak boleh. Hukum Gini harus loh. dijalankan. Undang-undang ini harus dijalankan, Pak. Iya, tapi tunggu sebentar aja. Tidak bisa ditunggu, Pak. Loh, kecuali perintah pengadilan. Loh, perintah Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang aja sampai 5 tahun tidak dibuat-buat. Sampai diperintah 2 kali juga belum dibuat lagi. Artinya Anda melihat ada apa Mas Boy dengan keterburu-buruan maksudnya, untuk lah ya gini loh, sebenarnya kan ini. saya itu dari sisi independensi sebenarnya. Bahwa saya dulu pernah jadi DPRD Solo itu gaji saya habis untuk biaya demonstrasi misalnya. Kan produk anak kandung reformasi itu kan setahu saya ada 2. Komisi Yudisial, itu bahkan diatur dalam konstitusi, dan kemudian KPK. Ya. KPK ini kan semangat independensi, gitu loh. Independensi itu sebenarnya sudah terbentuk di pimpinan dulu, pimpinan kolektif kolegial. Itu kan masuknya supaya independensi kolektif kolegial di antara 5 orang itu biar saling mengontrol di antaranya mereka, kan gitu kan. Dan kemudian juga sistem kepegawaian. Seperti Mahkamah Agung itu kepegawaiannya kan juga berdiri sendiri. Kalau KPK ini juga begitu, maksudnya dalam rangka independensi begitu, ya independensi keseluruhan termasuk kepegawaian. Gitu loh. Tolonglah ini sebenarnya, ini kan sudah kita rasakan bagaimana persepsi korupsi ini turun gara-gara isu revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga 1 tahun tidak melakukan pekerjaan, setelah di sindir sana sini baru ada OTT dan itu pun termasuk saya. Nah, ini kadang-kadang kita ini serba salah. Sebentar Mbak Dwi. Kita kasih kesempatan. Ya, selama ini kan dikatakan KPK itu banci, tidak ada kerjaan. Ketika KPK ya telah menunjukkan kerjanya, katanya karena dipaksa. Ini kan aneh-aneh kita ini, Pak. Loh, ini maksudnya apa sekarang ini? Masih ada sisa misalnya dalam kasus OTT Bansos. Itu pun saya harus sampai pra-peradilan. Bagaimana seorang Ihsan Yunus saja enggak dipanggil-panggil sebagai saksi padahal sudah digeledah. Baru setelah saya gugat pra-peradilan baru dipanggil sebagai saksi. Oh, ada penggeledahan. Saya kira bukan karena perannya Pak Bonyamin, tidak Pak. Tidak, silakan buka-buka Pak. Silakan. Saya minta ke Pak tidak Gufron. karena perannya Pak Bonyamin tuh, memang proses kerja di KPK itu begitu Pak. Misalnya penggeledahan itu kan izinnya antara 20-an lebih. Bapak-bapak gitu. kita kembali ke tema kita dulu ya. Ketika sudah saya pra-peradilan kan digeledah dan kemudian sudah tidak apa-apa. Mas Boy, begini Mas, sebentar. Saya harus memoderasi diskusi kita agar nggak melebar kemana-mana. Saya yakin itu Pak. Bang Juni Mas sebentar, Pak Gufron, boleh ditanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Boyamin. Ini sudah setahun nggak kerja, baru sekarang ada OTT dan lain-lain. Tetap aja kekhawatiran. Begini, bahwa tentang independensi, itu hal berbeda antara status kepegawaian yang dari pegawai KPK ke ASN, itu hanya status saja. Tentang independensi masih tetap dijamin di pasal 3. Itu yang perlu ditegaskan.
Yang kedua, bahwa Pak Bonyamin meminta dipending tidak ada, karena di dalam pasal 69C kita itu diperintah untuk melaksanakan semua perubahan-perubahan itu selama 2 tahun. Kalau kemudian menunda karena alasan masih di MK-kan, ya kalau MK-nya seandainya pun misalnya Mas Boyamin MK-nya kemudian gagal, bisa saja kemudian pihak lain yang akan juga meng-MK-kan. Sampai kapan akan ditunda? Nah, itu kan akan menimbulkan ketidakpastian. Mas Boyamin saya kira bukan orang yang tidak paham hukum ya, mungkin agak lupa tentang hukum itu. Terima kasih. Oke, nanti kita akan lanjutkan Pak Gufron. Kemudian juga yang menjadi pro dan kontra yang menuai polemik juga adalah mengenai asesmen yang dilakukan di internal KPK dalam masa peralihan ini. Banyak yang menganggap bahwa asesmen ini tidak relevan, pertanyaan ataupun modul soal yang disampaikan itu tidak relevan dengan tupoksi KPK. Apa tanggapan Anda? Usai jeda kita jawab di dua sisi saat lagi.